Assalamualaikum sahabat belajar. Kali ini kita akan menentukan struktur teks berita dan mencari contoh kalimat langsung dan tidak langsung di buku paket bahasa Indonesia. Nah, untuk yang pertama kita akan menentukan struktur teks berita dulu ya. Mahasiswa BINUS bikin robot yang jago berbahasa Indonesia. Ini merupakan judul. Kemudian paragraf pertama di sini termasuk ke dalam kepala berita. Mengapa disebut sebagai kepala berita? Yaitu karena merupakan isi gambaran singkat dari berita tersebut. Selanjutnya kita akan menentukan tubuh berita, yaitu terdapat pada paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Tubuh berita merupakan informasi pendukung kepala berita, yaitu berisi tentang pengembangan dari unsur 5W1H. Di sini dijelaskan lebih rinci lagi. Nah, selanjutnya ini ada ekor berita yang terdapat pada paragraf 9 dan 10. Ekor berita berisi informasi yang kurang penting. Sahabat belajar, selanjutnya kita akan mencari contoh kalimat langsung yang ada tanda kutip ya. Coba kita lihat bersama di paragraf 1. Ada tidak? Tidak ada ya. Paragraf 2 juga tidak ada. Nah, ini dia paragraf 3 ada. Ini yang ada tanda kutipnya. Ini merupakan contoh dari kalimat langsung. Coba kita lihat bersama mana lagi. Nah, ini juga merupakan contoh dari kalimat langsung. Di paragraf selanjutnya, kita lihat apakah ini merupakan kalimat langsung, ada tanda kutip? Bukan ya, karena training ini merupakan sebuah istilah. Nah, ini merupakan kalimat langsung. Banyak ya contohnya. Selanjutnya, kita akan mencari contoh dari kalimat tidak langsung. Coba perhatikan teks berita di sini. Terdapat di mana ya kalimat tidak langsung? Apakah terdapat di paragraf pertama? Tidak ada ya. Kemudian di paragraf kedua, ada tidak? Tidak ada juga ya. Paragraf ketiga juga tidak ada. Nah, ini ada di paragraf keempat. Richard, satu dari 3 mahasiswa perancang robot tersebut, mengatakan penemuan robot itu diharapkan dapat membantu banyak pekerjaan manusia, misalnya di bidang pendidikan atau hiburan. Ya, itu merupakan contoh dari kalimat tidak langsung. Struktur teks berita. Ada judul, ada teras berita atau kepala berita. Ini dia paragrafnya. Kemudian ini tubuh berita yang sudah betul. Ini isinya.
Kalau kepala berita itu isinya mengandung 5W plus 1H. Kemudian ini tubuh berita, dan yang ini halaman selanjutnya. Ini masih kosong ya. Ini kita tambahkan ada ekor berita. Dari ini paragraf ini masih mengandung tubuh berita. Kemudian dari kata ia mengemukakan, yang ini ekor berita, karena ini merupakan informasi tambahan. Selanjutnya kita belajar menentukan contoh kalimat langsung dan tidak langsung. Coba kita lihat mana kalimat langsung dan tidak langsungnya. Kita cari dulu contoh yang kalimat langsung. Akan ibu beri warna dengan spidol biru. Nah, ini dari paragraf pertama juga sudah ada ya. Ini contoh kalimat langsung. Mulai dari tanda titik. Ini ada tanda kutip 2. Kemudian kalau paragraf kedua ada nggak? Nggak ada ya kalau kalimat langsung. Paragraf ketiga, mulai yang dari sini, ada nggak? Ayo coba dilihat. Nah betul nih, yang ada tanda kutip. Nih, ini mereka masuk ke dalam contoh kalimat tidak langsung. Maksud ibu kalimat langsung. Nih, sampai sini ya nulisnya, sampai dengan tanda titik. Coba kita lihat lagi yang sebaliknya. Paragraf selanjutnya ada tidak? Tidak ada ya. Yang selanjutnya, yang mengajar di hutan, kurikulum pun disesuaikan, ada nggak? Ada ya, dari sini sampai dengan sini. Kemudian yang ini ada juga. Kalian tinggal lihat ada tanda kutip di atas ya, sampai dengan sini. Bahasa lokal, adatnya juga masih bagian dari pelajaran tambahnya sampai sini ya. Kalau paragraf selanjutnya ada tidak? Ini ya ada. Karena bisa membaca, menulis, dan pendidikan lainnya, anak-anak rimba kini mengerti jika terjadi masalah. Mereka tahu harus melapor kepada siapa. Nah, sekarang kita cari contoh yang menggunakan kalimat tidak langsung. Itu biasanya ada kata-kata mengatakan dan bahwa. Ya, seperti contoh ini yang paragraf utama. Perintis sekolah rimba, Butet Manurung mengatakan, nih loh, ada kata ini. Anak-anak rimba ini adalah pahlawan bagi dirinya. Kemudian di paragraf kedua ada tidak? Coba dilihat, tidak ada ya. Paragraf ketiga tidak ada juga. Kemudian kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, itu dia contoh dari kalimat tidak langsung. Semoga contoh menentukan struktur teks berita, mencari kalimat langsung dan tidak langsung tadi
dapat mempermudah sahabat belajar dalam memahami teks berita. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.